Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat, kita menghirup udara yang segar dan otomatis badan kita juga terasa segar dan sehat. Kita sangat berterima kasih untuk itu Bapak, terima kasih. Dan kita akan melanjutkan membaca firman Tuhan kembali. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk pagi ini Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat. Kami menghirup udara yang segar Bapa, begitu indah, begitu besar kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa atas kasih sayang-Mu, atas berkat kesehatan. Saat ini Bapa kami akan membaca firman-Mu, ajari kami Bapa masing-masing. Taruhlah apa yang ingin Engkau taruh di dalam hati kami masing-masing supaya kami mengerti, supaya kami dapat melakukan turut kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapa. Sempurnakan doa kami Bapa, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Di video yang lalu, firman Tuhan membahas tentang ragi orang Farisi dan Saduki. 2 video berturut-turut itu ya, hanya tentang orang Farisi dan Saduki meminta tanda yang pertama, kemudian tentang ragi orang Farisi dan Saduki yang terakhir videonya itu. Intinya Tuhan di sini waktu bersama muridnya setelah Yesus dimintai tanda oleh orang Saduki sama Farisi. Tunjukkanlah tanda dari sorga bahwa kau itu adalah ibaratnya benar bahwasanya engkau dari sorga gitu ya. Karena mereka bebal sekali ya. Sebenarnya mereka bukan bodoh, bukan gak tahu. Makanya Tuhan bilang, sungguh pandai kamu. Kalau untuk keuntunganmu, kamu menyamakan itu firman Tuhan. Tetapi kalau misalnya kerugian, apa yang ada di firman ini, itu kerugian bagi mereka bisa mengesampingkan, oh nggak kayak gitu, ini tradisi kita, lebih cocok yang ini gitu, karena untuk keuntungan. Jadi di sini sampai 2 kali nih ya Tuhan memperingatkan kita, 2 kali dia peringatkan, sewaktu murid-muridnya pun nggak ngerti awalnya ya, waktu mereka pergi ke seberang naik perahu, Tuhan Yesus bilang hati-hati sama ragi Farisi dan ragi Saduki. Kalian sudah tahu perbedaannya ya, intinya simpelnya orang Farisi itu menengah ke atas dan condong itu ke kepala rumah ibadat ya atau pemimpin agama. Nah, mereka itu dekat dengan rakyat, intinya begitu. Dan mereka kalau untuk firman Tuhan selalu menyamakan ke tradisi ya. Jadi tradisi itu dicocok-cocokkan, dimasuk-masukkan ke dalam firman. Karena apa? Karena menguntungkan buat mereka. Tapi kalau kira-kira firman Tuhan itu nggak ada untungnya buat mereka, nah mereka bisa ibaratnya nggak usah pakai firman Tuhan. Nah, sesuka hati orang itu aja. Kemudian orang Saduki ini orang yang kelas atas ibaratnya. Mereka memang blue blood atau bangsawan. Makanya di kitab Markus dibilang itu adalah Herodes, ragi Herodes. Karena Herodes itu raja. Jadi kan pasti bangsawan kan dia. Nah di sini dikatakan orang Saduki itu udah pasti dia blue blood itu atau bangsawan itu orang kaya, kelas atas ya, high class lah kita bilang. Dan mereka mempercayai Taurat juga, artinya percaya firman Tuhan itu juga. Masalahnya mereka cenderungnya ke politik. Jadi kalau mereka hidup itu hanya keuntungan juga istilahnya seperti itu. Tetapi mereka di bagian politik ya, kayak kekuasaan di dalam negara lah gitu. Nah di sini Tuhan udah berkali-kali juga ya, ibaratnya 2 kali dan sebelumnya juga Tuhan mengatakan ya orang Farisi dan Saduki ini benar-benar memang sebenarnya dia itu orang Kristen atau orang yang percaya firman, tetapi ajarannya itu sesat. Ajarannya itu ajaran manusia, bukan berasal daripada firman itu sendiri. Karena mereka mempelajari firman Tuhan bukan untuk mencari Tuhan, mencari kebenaran, tapi mencari keuntungan diri sendiri. Makanya di sini Tuhan bilang apa? Waspadalah. Pada saat Tuhan menjelaskan itu kepada murid-muridnya, karena memang kebetulan si murid-muridnya itu lupa bawa roti banyak. Kan kalau kalian baca itu mereka cuma hanya bawa 1 roti saja. Jadi Tuhan mengingatkan kembali, masihkah kamu tidak mengerti? Kamu khawatir dengan namanya ibaratnya isi perut. Apakah kamu tidak mengingat pada saat aku memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 5 ketel roti dan 2 ekor ikan? Sampai Tuhan bertanya lagi, berapa sisanya waktu kamu kumpulkan? Katanya 12 bakul. Dan kemudian waktu kasih makan orang 4.000 orang lebih itu dengan 7 ketel roti.
roti, dan berapa sisa yang kalian kumpulkan? 7 Tuhan, katanya. Kalau sekarang kalian meragukan sesuatu atau khawatir dengan sesuatu, itu kalian sudah, katanya, apakah hati kalian sudah degil? Sudah degilkah hati kalian? Artinya, degil itu udah sama kayak sisi orang Saduki sama orang Farisi ini. Nggak ngerti-ngerti juga. Dalam arti bukan nggak ngerti, tahu. Tapi memang bebal dan degil. Tuhan gak suka. Sampai kalau kalian baca itu di Markus itu, sampai dibilang Tuhan itu sampai kayak mengeluh dalam hatinya. Ibaratnya sekelas Tuhan aja udah ngeluh. Lihat, ini orang susah banget sih diajarin gitu loh. Bukan gak tahu ya. Beda kalau memang gak tahu, benar-benar gak tahu, oke. Tapi ini tahu, tapi memang keras sekali hatinya. Ya banyak, kalau kita bilang orang Medan bacrit lah, banyak cerita. Selalu menyangkal. Minta bukti lagi, minta tanda lagi. Padahal udah segudang tanda, udah segudang bukti ya. Bahkan orang mati aja bisa bangkit. Itu siapa yang bisa di dunia ini kayak gitu? Orang mati bisa bangkit, dibangkitkan gitu loh. Jadi kalau kita mau bilang, kalau kita menjadi ibaratnya, kita pikirkan seperti sekelas Tuhan aja udah sampai ngeluh ya. Ngeluh dia di dalam hatinya, kecewa dia. Ini orang susah kali dibilang. Tetapi ya itulah namanya di dunia ini ya, apalagi zaman sekarang. Makanya aku bilang, buka Alkitabmu, pelajari, berdoa sama Tuhan. Kalau kita bertemu dengan seorang pendeta yang benar-benar dia firm, benar-benar dia seorang pendeta mengajarkan firman Tuhan, gak melenceng ya ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, gak apa-apa, kita bisa sharing juga. Tetapi kalau kita bertemu dengan seorang pendeta yang sudah tanda kutip, sudah seperti menyamanyamakan kayak orang Farisi ini sama Saduki, menyamanyamakan firman Tuhan dengan ini dan itu, memberhalakan sesuatu, kita dibilang apa? Waspada, hati-hati. Jangan kita ikuti. Karena apa? Itu ajaran yang diajarkannya bukan lagi berasal dari firman Tuhan itu sendiri, tetapi sudah dari manusia atau sudah dari setan, sudah dari roh-roh kejahatan, bukan lagi dari firman Tuhan itu. Jadi di sini kadang-kadang memang susah untuk membedakan kalau misalnya kita terlalu percaya sama pendeta A, pendeta B ya. Kemudian si pendeta A dan B ini rupanya salah dia menuntun kita. Nah, salahlah kita. Karena apa? Kembali lagi, firman ini nomor 1 dan tujuannya hanya kepada Tuhan itu sendiri, bukan kepada manusia. Jadi jangan salah ya. Kita di sini seperti aku bilang berhikmat, berdoa sama Tuhan supaya kita dituntun ke jalan yang benar, bukan jadi jalan yang salah. Karena terlalu percaya dengan pendeta ini dan ini, kalau dia benar nggak apa-apa, tapi kalau dia salah gimana? Salah juga kita. Makanya kita harus juga baca sendiri firman Tuhan, alami sendiri, hidupi firman Tuhan itu. Karena kalau kita sudah benar-benar langsung sama Tuhan itu sendiri, kita nggak terkecoh, nggak termanipulasi dengan ajaran sesat apapun. Karena kita langsung bisa ngelihat, oh ini udah melenceng, oh ini udah salah nih, oh ini udah ajaran manusia ini, oh ini udah sesat ini. Jadi kita nggak bisa terprovokasi, termanipulasi, tertipu, atau sebagainya. Kita lanjutkan firman Tuhan. Ini ada 3 kitab, tapi aku baca yang di Matius aja. Kalian silahkan baca yang di Markusnya sama Lukasnya ya. Ayatnya aku akan kasih. Di Markus 8 ayat 27-30. Kemudian yang di Lukas 9 ayat 18-21. Yang aku baca sekarang adalah yang di Matius ya. Matius 16 ayat 13-20. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada juga yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Kalau di sini kita baca, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, aku ini siapa? Jawab murid-muridnya, ada yang mengatakan engkau Yohanes Pembaptis,
ada yang mengatakan engkau Elia, Yeremia, ya pokoknya banyak lah ya. Tetapi di sini kalau seorang Yohanes Pembaptis, kan pada saat itu Elizabeth dan Maria itu sama-sama mengandung. Nah, sempat si Yohanes membaptis Yesus, dan dia sebenarnya bilang, aku membuka kasutnya saja tidak layak. Tapi pada saat si Yohanes di penjara, dia sempat menyuruh orang-orang atau muridnya Yohanes untuk menanyakan Yesus, benar nggak engkau itu yang dari Allah itu? Atau kami harus menunggu yang lain? Jadi jawab Yesus itu, Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. kemudian murid dari Yohanes itu pergi lagi menemui Yohanes dan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Yesus. Makanya kalau orang yang nggak tahu, mungkin mereka akan, apakah engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah Yeremia, engkau adalah nabi-nabi dan sebagainya. Tetapi Tuhan menjelaskan seperti itu. Dan kalau seperti aku bilang ya, kalau memang berasal yang dari Tuhan itu, mereka cuma dikatakan saja, mereka langsung pasti mengerti. Tetapi kalau bukan berasal daripada Tuhan itu, ya dia nggak ngerti-ngerti. Bahkan kadang-kadang mencari keuntungan itu tadi aku bilang. Malah menyamakan firman Tuhan dengan pendapatnya manusia, ya, adat istiadat, bahkan seperti orang Saduki disama-samakan ke politik lagi. Jadi, kita sebagai umat pilihan atau lahir terang, atau mungkin kalian yang nonton video ini, cari Tuhan itu dengan sepenuh hatimu, dalam artian jeli ya. Jangan kalian termanipulasi. Seperti aku bilang, kita ke gereja, kita dengarkan firman. Kalau memang kita lihat seorang pendeta itu mengajarkan hal-hal yang benar-benar firm dari firman Tuhan ini ya, pure dari murni dari Tuhan ini, dari firman Tuhan, gak melenceng, sangat baik untuk mengikutinya, sangat baik untuk mendengarkannya. Tetapi kalau terjadi melenceng ya kita cukup berdoa dalam hati. Kalau kita memang ingin mengatakannya, ya kita katakan, oh Pak, kok begini ajarannya atau apa, tanya aja baik-baik. Tetapi kalau kita udah lihat orangnya seperti itu, kita udah bicara dan sebagainya, tapi tetap aja juga kekeh dengan pendapat ini dan itu ya, artinya mengikuti ajaran manusia. Kata Tuhan, menyembah aku ya, tetapi yang kau ikuti adalah ajaran manusia, kata Tuhan. Jadi bukan aku yang ngomong ya. Ini firman Tuhan sendiri yang ngomong. Percuma katanya. Percuma kamu beribadah kepadaku, tetapi yang kamu ikuti adalah ajaran manusia. Ajaran manusia itu bukan ini manusianya ya. Seperti aku bilang juga ya, seperti di firman Tuhan dikatakan, di luar aku kamu menentang aku. Jadi udah ajaran si iblis sendiri, ajaran sesat. Dan kita itu sebenarnya sudah dikasih Tuhan akal dan pikiran. Jadi kita benar-benar harus minta Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk melihat jelas gitu, jadi nggak terselubung ya, jadi nggak ada balok di mata kita, sehingga kita bisa melihat, oh ajaran ini memang benar. Dalam artian seperti ini, suatu kepercayaan ya, misalnya kayak kita Kristen, udah semuanya bagus, semuanya mengikuti firman Tuhan, doktrin semua bagus, tetapi pada saat prakteknya, ajarannya ya, prakteknya ya, si pemuka agama ini atau pendeta ini melakukan hal-hal yang di luar dari firman Tuhan. Nah itu kalian pasti sudah akan menilai, atau bukan kita menjudge, tapi kita udah, oh ini udah melenceng, oh ini sudah kacau, ini udah sesat. Ya udah, kita cukupkan aja di situ. Nggak apa-apa kita ke gereja tetap kalau memang itu nyaman, tapi kita harus jangan diikuti ajarannya itu. Karena kalau kita mengikutinya, kita udah sama dengan mereka yang melenceng. Jadi, kembali lagi di sini diingatkan ya. Dan satu hal, kalau kalian di sana yang menonton, mungkin aku belum dapat Jawabannya yang ada di Alkitab. Aku selalu membaca, kalau Tuhan menyembuhkan, jangan kasih tahu sama orang. Ada sebagian yang dia bilang, pergilah beritahukanlah sama orang. Tapi ada sebagian banyak yang selalu dibilang jangan beritahukan ke orang. Kemudian di sini juga dia bilang jangan beritahukan siapapun bahwa ia adalah Mesias. Jadi Tuhan melarang. Karena aku pikir sih, kalau dari maksudnya dari pemikiran aku, kalau Tuhan melarang itu setidaknya mungkin dia ingin, walaupun kalaupun dilarang, walaupun dia contohnya menyembuhkan orang ya, kemudian orang itu udah dilarang jangan kabarkan, tetap aja dikasih tahu sama orang-orang karena dia bersyukur ya, memuji Tuhan. Tetapi Tuhan selalu bilang gak usah kasih tahu dan
Apakah memang karena kebaikan itu tidak perlu ditonjolkan, atau juga seperti aku bilang itu, Tuhan itu kan untuk pertama kali dia datang ke dunia itu adalah misinya untuk menyelamatkan manusia, memperdamaikan manusia dengan cara dia mati di kayu salib, dengan cara dia itu menjelma menjadi manusia dan mati di kayu salib untuk penebusan kita. Karena orang berdosa, memperdamaikan kita. Jadi itu misinya, bukan mau misi nunjukin dia itu Tuhan yang seperti apa gitu. Tapi pada saat kedatangan yang kedua kali, dia akan menjadi Tuhan itu sendiri. Karena dia juga akan menjadi hakim itu sendiri, menghakimi kita. Ya, jadi bukan dia jadi datang sebagai manusia nanti yang kedua kali, tetapi dia jadi hakim, jadi Tuhan itu sendiri. Sepertinya ada dua yang aku tangkap itu, tapi kalau mungkin ini ya, di luar sana kalian yang memang mengetahui atau menjumpai jawaban itu, ya kenapa Tuhan selalu bilang jangan kasih tahu sama orang, ya jangan beritahu ke orang gitu. Apa alasannya? Kalau kalian mungkin tahu, kalian silahkan di komen ya. Kalau aku sih jawabannya dari yang pemikiran aku tuh dengan dua yang tadi. Satu, Tuhan mengajarkan kita supaya apa yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita lakukan, jangan riak, jangan gembar-gembor. Terus yang kedua, kalau aku lihat seperti ini, dia adalah Mesias, terus dia bilang jangan kasih tahu juga dengan orang. Kalau pendapatku, karena memang tujuan awal Tuhan datang ke dunia yang pertama kali adalah untuk menjelma menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan untuk mengajarkan kita. Maksudnya itu dari firman itu juga pastinya ya, menunjukkan bahwasanya dia adalah Mesias yang datang dari Tuhan juga. Dan dia adalah yang bangkit dari antara orang mati juga. Jadi dia tunjukin di situ. Cuma karena perdebatan banyak ya, ada yang percaya bukan dia Tuhan dan sebagainya gitu. Tapi kalau dia bukan Tuhan, mana mungkin dia bangkit? Kalau ada yang bilang menyerupakan Tuhan itu disalibkan, terus yang diserupakan itu bangkit. Enggak lah, hanya Tuhan yang bisa bangkit dari kematian itu sendiri. Dan dia naik ke sorga pula. Bukan dia di dunia ini tinggal balik lagi ke dunia, enggak. Ceritanya dia mati di kayu salib. Kalau dia bukan Tuhan ini ya, dia bangkit, kemudian dia naik ke surga. Jadi kalau bukan Tuhan ya, dan dia juga cara lahirnya berbeda, bukan dari hubungan suami istri dan sebagainya. Kalau kalian memang seperti aku bilang, mata kalian ini nggak tertutup, kalian pasti melihat keanehan atau berbeda ya, berbeda dari yang biasa. Jadi hal-hal yang biasa seperti kita manusia ini, manusia daging, dia nggak sama. Karena dia lahir dari seorang wanita, bukan berarti dia manusia sama seperti kita yang dari debu dan tanah, beda ya. Dia adalah roh Allah itu sendiri di dalam rahim Maria, bukan hasil hubungan suami istri. Jadi berbeda dari mulai dia lahir dan dia mati, bahkan dia bangkit dan dia naik ke sorga, itu udah sangat berbeda. Kalau kita manusia mati, ya mati aja selama-lamanya gitu. Nggak akan bisa bangkit lagi, nggak bisa lagi kembali lagi gitu. Nanti kalau kedatangan Yesus kedua kali, iya, di situ kita bangkit. Dan kita orang percaya kepadanya, melakukan firman-Nya, menyenangkan hatinya, ya kita layak hidup bersama-sama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa kita di surga. Inilah doa dan harapan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu Bapa. Pagi ini Bapa, kami membaca firman-Mu kembali. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan hati dan iman percaya kami lebih dekat kepadamu saja. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu di bumi seperti di surga. Dan biarlah Bapa, Engkau berkati kami sepanjang hari ini. Ajar-ajari kami Bapa supaya kami tetap mengerti, tetap berpegang kepada firman-Mu, menyenangkan hati-Mu, melakukan turut kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan memberkati. Amin.